warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dan adik-adik pelajar. Selamat datang di Light for Education. Ini adalah program berbagi pengetahuan yang dipersembahkan oleh rekan-rekan dosen Prodi Penyiaran dari Akademi Komunikasi Radya Bina Tama Yogyakarta. Nah, pada video kali ini teman-teman semua akan ditemani saya, Halimatus Sa'diyah, atau teman-teman bisa panggil saya Dia. Saya adalah salah satu dosen public speaking di AKRB, sekaligus founder dan trainer dari Dia Adhikara Speaking Class. Bisa di-follow di Instagram kita ya. Nah, buat teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang dunia entrepreneurship. Mungkin teman-teman semua untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur ini adalah impian banyak orang ya, termasuk saya. Nah, list orang terkaya di dunia, di Indonesia, itu didominasi oleh para pengusaha. Tapi sebelum kita bisa menjadi orang terkaya di Indonesia, kita harus memulai dengan sebuah langkah yang kecil. Nah, pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang pentingnya creative thinking bagi calon entrepreneur bersama Ibu Widyanandya Virgo Kartika, Magister Sains dan Magister Ilmu Komunikasi. Oke, sekarang kita sudah bersama Bu Virgo nih. Halo Bu Virgo, apa kabarnya? Halo Mbak Dia, kabar baik luar biasa. Semua harus kita nikmati keadaannya seperti ini. Iya benar, segar banget nih Bu Virgo, semoga semangatnya terpancar nih ya ke teman-teman mahasiswa dan juga para pelajar semua. Nah, buat teman-teman yang belum mengenal Bu Virgo ini atau Ibu Widyanandya Virgo Kartika, ini adalah seorang pengajar creative thinking sekaligus pengusaha di bidang fashion dan souvenir dengan brand Me Time by Widya Pernik. Nah, usaha ini sudah dirintis selama 15 tahun dan sudah memiliki izin UMKM dan memiliki karyawan ya dan memberdayakan warga sekitar di kawasan rumah dari Ibu Virgo ini. Nah, dengan mengusung konsep work from home, usaha brand Me Time by Widya Pernik ini memberikan manfaat kepada ibu-ibu di sekitar untuk turut membantu produksi dari karya Me Time by Widya Pernik. Nah, partner kerjasama dari usaha ini nih banyak sekali, mulai dari instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, berbagai bank termasuk Bank BRI, dan juga perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta sekolah-sekolah di wilayah Yogyakarta. Nah, selain itu, Ibu Virgo juga aktif dalam kegiatan sosial hingga menjadi peneliti di Suara Nusa Institute. Luar biasa sekali. Nah, mungkin Bu Virgo bisa langsung masuk ke pembahasan kita nih tentang pentingnya creative thinking bagi calon entrepreneur. Sebenarnya creative thinking itu apa sih? Dan apa kaitannya dengan dunia usaha? Dan menjadi pengusaha itu kenapa perlu sekali yang namanya creative thinking? Pentingnya creative thinking dalam dunia usaha itu menurut saya sebagai pelaku bisnis itu sangat penting banget. Karena dalam kegiatan usaha selain kita memang melakukan praktek-praktek dari teori yang udah kita dapat, kita juga dituntut untuk gimana sih caranya menemukan pendekatan-pendekatan atau terobosan-terobosan baru dalam menghadapi situasi masalah tertentu. Yang biasanya hal tersebut tercermin dalam pemecahan masalah dengan cara yang baru, yang unik, yang berbeda, dan harusnya itu juga yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu kalau itu pentingnya creative thinking dalam dunia usaha. Iya, benar. Konteksnya dalam dunia usaha ini kalau buat saya yang paling pertama banget itu adalah bahwa seorang pelaku usaha nggak boleh berhenti belajar. Gimana caranya dia mengembangkan usahanya dan lain-lain itu, dia nggak boleh berhenti belajar. Terus berikutnya memandang kegagalan ini sebagai satu langkah maju untuk mendekati kesuksesan. Nah, dalam materi creative thinking yang lain yang bisa diaplikasikan dalam dunia usaha adalah ketika kita dituntut untuk harus mampu selalu berimajinasi, berani mengembangkan hal-hal baru. Nah, nanti mungkin akan kita jelasin juga ya contoh-contoh dari pengalaman-pengalaman saya yang simple. Dan hal yang nggak boleh ditinggalin lagi adalah ketika kita harus
mampu dan mau memanfaatkan teknologi. Apalagi di era sekarang, ketika semua online. Semua online, maka kita mau nggak mau harus memanfaatkan teknologi sebagai sarana kita untuk mengembangkan usaha. Yang nggak kalah pentingnya lagi adalah mampu memanfaatkan kekuatan kolaborasi. Dan sebagai pengusaha, biar tetap terus stay kreatif, kita harus selalu punya pertanyaan-pertanyaan besar. Terus mampu dan tahu bagaimana mengatakan tidak. Ini harus tegas. Termasuk gimana caranya mencari pengalaman baru, senantiasa berekspresi dan berseni meskipun ada banyak keterbatasan, dan jalan terus, jangan berhenti. Contohnya ketika dalam situasi seperti sekarang ini ya, ketika katakanlah keadaan ekonomi kita sedang tidak menentu, kita nggak boleh malah justru tutup atau malah justru berhenti. Tetap jalan, tapi ada protokol yang harus kita penuhi. Nah, itu ya, jalan terus, jangan berhenti. Tadi menarik sekali pembahasannya ya, tapi saya punya beberapa pertanyaan nih. Mungkin ini juga mewakili teman-teman yang ada di rumah yang ingin bertanya. Nah, menurut Bu Virgo, sebenarnya kalau kita ingin membuat sebuah usaha, produk yang dianggap kreatif itu seperti apa sih? Mungkin ada contoh-contoh kasusnya atau pengalaman Bu Virgo selama ini. Nah, di saat seperti sekarang ini, atau kita bilang ini tahun 2020 ini, beberapa usaha kreatif yang menurut saya masih memungkinkan dikembangkan ini, misalnya membuat kerajinan tangan, berjualan produk secara online, bisnis souvenir, menjadi penulis situs, menjadi YouTuber, menjadi dropship, menjadi fotografer, membuka les privat atau kursus online, membuka bisnis desain, bisnis tata rias, dan juga jasa pembuatan website. Sebenarnya hal-hal yang terkait dengan itu bisa kita sebut sebagai bisnis kreatif. Jadi sebenarnya buat teman-teman mahasiswa sangat memungkinkan sekali untuk berusaha seperti itu. Jadi masih bisa diaplikasikan sejak dari mahasiswa maupun masih pelajar ya Bu Virgo ya? Bisa banget Kak. Nah, nih misalnya ada teman-teman mahasiswa atau mungkin para penonton semua yang ingin memulai usaha, ada nggak sih tips-tips atau cara-cara yang bisa dilakukan oleh para pemula nih? Tips yang bisa saya sharingkan untuk pengusaha pemula yang baru akan memulai usahanya, yang pertama, fokus pada satu peluang bisnis. Yang berikutnya, yang kedua adalah lakukan sesuatu yang memang kita sukai. Nah, dua hal ini menjadi pijakan awal buat para pengusaha pemula, karena biasanya mereka di awal karena merasa banyak hal yang dia mampu dan dia ingin coba, jadi dia tidak fokus. Yang ketiga adalah kuasai segalanya tentang bisnis yang akan kita jalankan. Seluk-beluknya sampai hal yang terkecilnya, terdetailnya itu harus dikuasai. Yang keempat, selalu mau belajar dari orang lain. Ini menjadi penting. Kelima, hiduplah dengan sederhana. Tetap sederhana meskipun kita merasa di awal bisnis kita kok sudah lancar banget, kita tetap harus sederhana. Yang keenam, belajar dari kegagalan. 7, tunjukkan bahwa kita ini punya konsep bisnis dulu, dan konsep bisnis kita adalah yang terbaik. Boleh kita itu nggak punya planning apa-apa, boleh kita itu asal jalan dulu, kita nggak punya pengalaman, tetapi konsep yang akan kita jalankan apa itu harus tetap punya. Yang kedelapan nih, apalagi di situasi seperti ini, kita harus tetap jaga kesehatan. Kadang-kadang orderan banyak masuk, kita lupa kita menjaga kesehatan. Akhirnya kita kejar setoran terus, kita malah justru bikin kondisi kita drop sendiri. Yang kesembilan ini juga yang penting adalah buktikan dengan tindakan dan bukan dengan kata-kata. Kadang-kadang bombastis iklan yang kita buat ini justru membuat orang malah ragu-ragu. Dan yang terakhir, kapan kita harus tahu kapan kita harus berhenti berusaha. Ini ada 10 ya Mbak Dia ya. Ya, wow. Nah, kalau misalnya nih terus udah dengerin tadi ya tips buat pemula, terus malah banyak yang ngerasa, aduh kayaknya aku nggak bakal jualan deh nih Bu Virgo, kayaknya aku nggak bisa bisnis
Emang bener ya, ada orang yang mungkin nggak bakat berbisnis atau nggak bakat jualan. Sebenarnya menurut Bu Virgo, karakter seperti apa sih yang wajib dimiliki oleh calon entrepreneur? Nah, kalau kita sering dengar kata-kata seperti itu, sebenarnya sih buat saya bilang bahwa tanpa pengalaman dan pengetahuan bisa nggak sih kita bisnis, kan ringkasnya begitu kan? Bisa, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan sesuatu yang berbeda. Sama-sama banyak orang jualan tas, sama-sama orang banyak jadi YouTuber dengan hal yang sama, tetapi kita harus berbeda. Apa sih yang menjadi spesifik dari kita ini? Nah, ini yang menjadi yang penting. Unique selling point mungkin ya, Bu Virgo ya, harus berbeda dari yang lain. Oke, terus nih, kendala apa yang mungkin dihadapi buat pemula ketika awal-awal membuka usaha? Mungkin udah pasang iklan, udah ini kok ada yang beli juga, misalnya gitu, Bu Virgo. Nah, akhir-akhir ini nih kan di masa-masa seperti ini banyak kali orang jual makanan misalnya. Saya beberapa kali beli sama anak, terus akhirnya dia udah nggak jualan lagi. Kenapa nggak jualan lagi? Aku udah nggak jualan karena aku rugi, kemarin nggak laku. Nah, banyak yang terjadi seperti itu menjadi kendala karena apa? Kita nggak ngerti caranya. Nah, teman-teman kalau misalnya memang sudah niat mengambil satu bisnis sebagai pilihan, silahkan juga mempelajari ini kelemahan bisnis kita ada di mana sih? Kenapa kok kita jual makanan jadi nggak laku? Ada cara ngiklanin juga. Kita harus tetap belajar. Oh, jam-jam saya harus ngiklanin di Instagram. Orang pada pakai Instagram jam berapa sih? Di Facebook misalnya. Apa sih yang menarik dari Facebook? Bahasa apa yang digunakan di Instagram, apa bedanya bahasa yang digunakan dengan ketika kita ngiklan di Facebook. Nah, itu menjadi penting, dan itu menjadi kendala banget kalau kita sudah mulai bisnis tapi kita nggak mau belajar. Itu. Jadi harus belajar tanpa henti ya? Iya, betul. Learning by doing. Oke, mungkin terakhir nih Bu Virgo, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada nggak sih pesan mungkin ya buat mahasiswa atau teman-teman pelajar yang tertarik buat menjadi pengusaha nanti setelah selesai sekolahnya misalnya? Atau Oke, yang jelas kreatif itu bukan sesuatu yang terjadi instan. Tiba-tiba saya menjadi kreatif nggak bakalan bisa. Jadi sebenarnya dalam semua aspek kehidupan kita harus belajar kreatif. Nggak usah muluk-muluk kita menjadi pengusaha, tetapi dalam setiap situasi yang kita hadapi itu kita berpikir alternatif. Oh, kalau saya nggak bisa begini maka harus begini. Oh, ketika saya diberi tanggung jawab apa tugas seperti ini, saya harus maksimal, saya harus melakukan yang terbaik. Nah, itu sebenarnya yang paling utama. Nah, ketika teman-teman sudah terbiasa melakukan hal yang baik, hal yang perfect, hal yang selalu ada alternatif, nah itu menjadi bekal ketika nanti dihadapkan pada dunia usaha yang sebenarnya. Jadi semua itu ada prosesnya, nggak tiba-tiba orang itu otaknya sudah terbiasa menjadi kreatif. Karena itu semuanya kan menjadi naluri. Alam bawah sadar, kalau kita sudah latih dari dulu, dari zaman kita mungkin masih kecil, masih bisa dibentuk, kita akan terbiasa berpikir yang positif, berpikir kreatif. Nah itu harusnya seperti itu. Jadi nggak harus ketika kita dihadapkan pada satu situasi apa, baru kita berpikir kreatif. Nah, nggak bisa. Kita harus latihan terus. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Virgo. Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa dan para pelajar yang udah mendengarkan dan menonton video ini. Yang pastinya harus dicamkan dalam pikiran kita bahwa berpikir kreatif itu harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kreatif dan inovasi serta kerja keras itu bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Oke, teman-teman mahasiswa dan adik-adik pelajar, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Virgo tadi, yang banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, bahwa berpikir kreatif itu harus kita jalani sehari-hari, dan juga ternyata bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat kita gunakan untuk menunjang masa depan kita. Entah kita menjadi seorang pekerja, pemimpin, atau menjadi pengusaha. Yang pastinya, Wisnu Tama pernah berkata bahwa kreativitas dan inovasi yang ditopang dengan disiplin dan kerjasama akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Terima kasih banyak
Untuk Bu Virgo dan saya Halimatus Sa'diyah pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Live, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.